Halo everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Top 10 list kali ini datang dari perfilman Indonesia yang pastinya bakal bikin kalian semua baper. Gue ingatkan sedikit, dari semua list yang ada di konten top 10 ini adalah versi dari Next Cinemanya. Dan yang membuat kontennya yaitu gue sendiri, Ri. Jadi kalau menurut kalian listnya masih kurang bagus, di sini gue memberikan free to give your opinion yang bisa kalian gunakan di kolom komentar. Oke, nggak usah lama-lama, yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu lah, karena di channel ini gue bakal meng-share semua rekomendasi film seru dan terbaru dari gue. Klik loncengnya jika kalian gak mau ketinggalan video terbaru dari channel ini. Let's begin. Teteh itu bukan cuma normal. Teteh itu istimewa. Ananta. Ada bermacam-macam alur cerita tentang kisah cinta sepasang remaja, dan ini salah satunya yang membuat gue menjadi pribadi yang berbeda, yaitu dengan adanya status sosial di dunia ini. Cerita di film ini berfokus kepada Tania yang merupakan seorang remaja muda dengan bakat seninya. Selain itu, Tania yang juga dikenal sebagai seorang cewek modern yang memiliki sikap antisosial dan selalu memiliki bermacam-macam emosi kecil dari pikirannya. Kemudian ada seorang pria bernama Ananta yang pelan-pelan mengisi hati dan pikirannya serta kehidupan Tania. Gue rasa di sepanjang film ini diputar, dari menit sampai menit berlalu, kalian bakal merasakan perbedaan antara dua karakter ini, yaitu Ananta dan Tania, yang sekaligus menjadi landasan jalan cerita di film ini. Dari Ananta yang selalu mengisi hari-hari Tania sampai mengenalkannya dengan seorang lelaki muda yang tampan bernama Pierre ke Tania. Konfliknya Ananta, Tania, dan Pierre pun di sini menjadi nilai plus buat film yang digarap Alim Sudiom, Manoj Punjabi, dan Rizky Baiki ini. Alur cerita, karakter, dan konflik yang berbeda dari film mainstream romance yang ada di Indonesia menjadikan film ini di peringkat ke-10. Kayaknya baik ya. 2 garis biru. Sepertinya banyak banget film romance yang mengandung unsur cinta monyet atau cinta anak sekolahan yang baru tahu arti kata cinta itu sendiri. Sama halnya dengan film tentang dua anak remaja yang sedang dimabuk rasa sayang tanpa henti ini. Cerita ini bermula dari persahabatan yang saling melengkapi satu sama lain antara Dara dan Bima. Suatu hari Dara ditinggal orang tuanya untuk keperluan bisnis di rumahnya bersama Bima yang menemaninya. Di rumah sepi tersebut, kedua remaja yang lagi dimabuk cinta ini melakukan perbuatan hubungan intim. Akibatnya Dara pun hamil. Orang tua mereka berdua udah gak mau membantu dan menyerahkan semuanya ke anak mereka masing-masing. Dengan statusnya sebagai anak sekolahan, masalah pun datang silih berganti dengan Bima yang harus bekerja untuk menghidupi Dara. Jadi men, ingat pacaran boleh, tapi yang gak boleh itu lebih dari kata pacaran itu sendiri. Udahlah, mending jomblo kayak gua, yang gak ada beban hidup selain kerja. Film ini sempat menjadi kontroversi dan muncul petisi berisi menolakkan penayangan film 2 garis biru di bioskop maupun yang lainnya. Cuma petisi tersebut akhirnya dihentikan karena dianggap menimbulkan salah pahaman masyarakat di Indonesia. Bagi gue sih aman aja, karena gue rasa film ini banyak memiliki sisi positif daripada negatifnya. Apalagi dengan tahu adanya imbauan buat anak di bawah umur agar jangan sampai kejadian yang seperti ini lagi. Maka sepatutnya gue menjadikan film ini di peringkat ke-9. Bagas, kami seperti bintang dan bulan yang selalu bersama. Meet Me After Sunset. Dikasih judulnya aja pasti gua yakin kalian semua udah tahu kan film ini mengenai apa. Berkisah cinta antara matahari, bulan, dan bintang. Bukan bener matahari, bulan, dan bintang. Tapi ini cuma analogi bahwa bulan dan bintang adalah benda semesta yang selalu bersama, sedangkan matahari yang selalu menyinari di saat sedang gelap. Ada seorang wanita introvert yang sering pergi ke bukit pada malam hari dengan menggunakan jubah merah bernama Gadis. Gadis mempunyai sahabat bernama Bagas yang memiliki sifat tertutup dan peduli. Bagas sering merasa cemburu ketika Vino temannya datang bermain bersama Gadis. Bahwa kalian perlu tahu, film ini udah pakai teknologi CGI, di mana latar suasana di pedesaan asli yang jauh dari keramaian menjadikan poin lebih buat film ini. Konflik antara 3 orang ini juga menurut gua menarik, karena di sepanjang film ini diputar gua nggak nemu adanya kontak fisik, dikasih filosof gitulah. Film yang diproduksi oleh MNC Pictures ini memberikan kesan yang agak mendalam, sehingga gua memberikan film ini di peringkat ke-8. Orang yang nggak bener. Kita gak usah berhubungan lagi. Ada apa dengan cinta?
Film yang udah sukses selalu dikasih part atau seri keduanya, entah itu film lama maupun film baru. Sama halnya film lawas yang satu ini dan film terbarunya yaitu seri keduanya. Seri pertama ada Padangan Cinta berkisah tentang seorang gadis bernama Cinta yang populer di SMA-nya harus dilema dengan memilih apakah ia ingin tetap menjadi bagian dari gengnya atau jatuh cinta pada anak lelaki yang mencintai sastra bernama Rangga dan ingin pergi ke Amerika Serikat untuk perjalanan pendidikannya. Lalu setelah lama Rangga pergi ke Amerika Serikat, seri keduanya datang dengan membawa latar pada 14 tahun setelah percintaan mereka di sekolah menengah. Rangga dan Cinta bersatu kembali di Yogyakarta untuk menutup kisah mereka setelah Rangga meninggalkan Cinta tanpa penjelasan. Sampai kamu menghancurkannya tanpa alasan. London Love Story. Jarang banget film Indonesia dapat trilogi apalagi genre romance dan notabene sekali tayang langsung viral dan langsung redup juga. Tapi beda halnya dengan film baper yang satu ini di mana film ini sudah mencapai seri ketiganya dari cerita utamanya, yaitu seorang mahasiswa yang sangat populer bernama Dev bertemu dengan seorang cewek yang berusaha untuk bunuh diri bernama Adele. Yang awal pertemuannya membuat Adele justru jatuh cinta berkat sikap Dev yang sangat baik kepadanya. Lalu ada Karamel yang selalu menggunakan logika untuk memandang semua laki-laki tanpa terkecuali Bima yang sudah jatuh cinta dengan Karamel. Akhirnya takdir mempertemukan mereka berempat dan sekaligus menjawab semua pertanyaan yang ada di antara Dev, Karamel, Adele, dan Bima. Plot story dari film ini gue suka banget karena selama ini gue gak menemukan film bergenre romance yang bisa membuat gue bertanya-tanya jalan ceritanya mau dibawa kemana, konfliknya bakal jadi gimana, penggambaran karakter yang seperti apa, dan sebagainya. Untuk kekurangannya sendiri masih dari segi efek dan logic story-nya. Ya, sama kayak film-film sebelumnya lah. Buat secara keseluruhan film ini lumayan bagus dan bisa mencuri perhatian gue untuk masuk ke peringkat ke-6. Air, gue minyak, gak akan pernah nyatu. Pantes. Mariposa. Wah, ketemu lagi nih sama dua remaja yang bakal bikin baper kalian. Siapa lagi kalau bukan Angga Yunanda dan Ardisti Zara. Aca bertekad ingin mendapatkan hati seorang cowok cakep, pintar, dan dikenal berarti dingin bernama Iqbal. Sahabat Aca bernama Amanda berusaha mencegah niat Aca untuk mendekati Iqbal karena ia takut Aca akan terluka dan sakit hati. Tapi sekalipun sudah diperingati memang watak Aca yang terlalu polos dan lugu, Aca pun mendekati Iqbal dengan berbagai cara yang unik. Aca yakin jikapun hati Iqbal sekeras batu, Aca adalah air yang menetesi setiap waktu hingga batu itu akan pecah dan menerima dirinya. Film romance yang berbau sekolah emang udah biasa di perfilman Indonesia, tapi bagi film yang diadaptasi dari novel Wattpad karya Luluk HF, ini agak sedikit unik, dan gua rasa romansnya nggak terlalu melenceng buat jadi romance ala anak sekolahan. Film yang baru banget ada di Indonesia ini emang layak harus dimasukin dan pendapat peringkat ke-5. Jam kebersamaan kita seperti bulan dan bintang yang selalu berada di Surat Cinta untuk Starla. Film yang diadaptasi dari cerita fiksi, novel, dan karangan lainnya emang udah biasa, tapi lain halnya dengan film yang diadaptasi dari sebuah lagu dari band ternama di Indonesia. Bercerita tentang dua orang remaja yang saling jatuh cinta, yaitu Hema dan Starla. Hema adalah seorang pemuda yang hidup bebas dan memiliki hobi membuat mural. Sementara Starla adalah seorang remaja putri yang memiliki sebuah kafe. Tanpa sengaja, Hema bertemu dengan Starla di kafe karena dirinya sedang dikejar oleh polisi. Perkenalan menjadikan hubungan mereka semakin dekat. Starla yang cuek akhirnya juga tertarik dengan kepribadian Hema yang unik. Namun hubungan romansa yang mereka jalani harus terusik karena sesuatu masalah yang gak mereka duga sebelumnya. Sering banget memproduksi sinetron remaja yang kalian tahu sendirilah gimana ceritanya. Bukan jadi halangan sutradara Rudy Arianto yang memulai kali kedua debutnya di perfilman Indonesia. Film yang diadaptasi dari sebuah lagu karya Virgon berjudul Surat Cinta untuk Starla ini sangat populer di tahun 2007 silam. Dengan meraup lebih dari 1 juta penonton, film ini gua rasa sangat pantas berada di peringkat ke-4. Ada kisah yang ingin aku sampaikan padamu tentang sebuah perasaan kaku. Dear Nathan.
Gue yakin pasti udah gak asing lagi kan sama judul film ini di telinga kalian. Salah satu film populer yang digarap sama Indra Gunawan bisa sedikit membuat kalian baper. Film ini bercerita tentang seorang murid pindahan baru di SMA Garuda yang selalu berusaha selektif dalam memilih teman bernama Salma. Di suatu ketika Salma terlambat datang ke sekolah dan ditolong oleh seorang siswa bernama Nathan. Seringnya Salma berada di SMA Garuda membuat ia mengetahui bahwa Nathan merupakan murid paling berandalan dan hobi tawuran di sekolahnya. Dan dari sejak itu Salma mulai menjauhi Nathan, namun Nathan justru berusaha lebih agresif lagi untuk mendapatkan cintanya Salma. Salma yang awalnya selalu menghindar akhirnya jatuh cinta dengan Nathan. Tapi di saat keduanya dekat, perempuan masa lalu Nathan bernama Sally kembali dalam kehidupannya si Nathan. Dan konflik pun mulai terjadi. Film ini mempunyai 2 seri atau chapter yang wajib kalian tonton. Dengan adanya romansa yang agak tipis-tipis membuat kalian selalu bisa menduga-duga jalan ceritanya, tapi nggak memungkinkan buat bisa tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Dan pastinya bakal jadi banyak surprise sih kalau kalian nonton film ini dari awal. Dan kelebihannya itu yang menjadikan film ini di peringkat ketiga. Cinta yang sempurna bakal datang tanpa harus kita rencanain. I love you from 38,000 feet. Masih di sekitaran film romance yang bisa membuat kalian baper. Apalagi film yang satu ini terinspirasi dari kisah nyata seorang pramugari bernama Khairunisa Aidar Fauzi yang mengunggah foto di akun media sosialnya sebelum pesawat yang ia tumpangi mengalami kecelakaan hingga ia pun tewas. Semua bermula saat seorang gadis manis dan periang yang merupakan keturunan ningrat bernama Aleta pergi ke Bali dengan tujuan untuk berlibur. Di sana ia bertemu dengan seorang mahasiswa bernama Arga yang menyebabkan Aleta langsung bisa dekat dengannya. Lambat laun hubungan Aleta dan Arga semakin dekat sehingga pada saat Aleta hendak kembali ke Jakarta, Arga menjanji akan menyusul Aleta ke Jakarta untuk menikahinya. Akan tetapi Arga belum juga hadir ke Jakarta untuk memenuhi janjinya tersebut kepada Aleta. Memang dari segi cerita dari film ini agak terlalu dibuat-buat sehingga terkesan aneh gimana gitu. Tapi kalau kalian melihat cerita yang diada-ada dari segi settingnya yang hanya untuk memanfaatkan keindahannya, seharusnya sih semua adegan dapat dikemas dan disajikan dengan baik, khususnya pada adegan romantisnya yang gak terlalu over or less lah. Gue yakin film ini pantas berada di peringkat kedua. Milea ya? Iya. Aku ramal, nanti kita akan bertemu di kantin. Dilan 1990 dan 1991. Udah gak terasa langsung masuk ke peringkat 1 nih. Langsung aja ke sinopsisnya ya. Awal dari kisah romansa ini ketika Milea bertemu dengan Dilan di sebuah SMA di kota Bandung. Tepatnya pada tahun 1990 saat Milea pindah dari Jakarta ke Bandung. Perkenalan yang tidak biasa kemudian membawa Milea mulai mengenal keunikan Dilan lebih jauh lagi. Dilan yang pintar, baik hati, dan romantis mempunyai selera humor dengan caranya sendiri. Dilan bukan seperti laki-laki lainnya yang terkesan biasa-biasa aja, bahkan dengan Benny pacarnya Milea sendiri yang ada di Jakarta. Kata-kata manis dari Dilan membuat Milea kerap merindukan jika sehari aja nggak mendengar suaranya. Perjalanan hubungan mereka nggak selalu mulus. Benny, geng motor, tawuran, Anhar, Kang Adi semua udah jadi masalah mereka sehari-hari. Kalau kalian nanya ke gue film ini apa iya emang bener pantas berada di peringkat pertama, gue secara pribadi bilang enggak, karena dari kekentalan romansanya bagi gue enggak banget sih, kayaknya kayak kurang gimana gitu, agak terlalu over dan sepertinya bukan selera gue lah. Cuma setelah gue pertimbangkan lagi dan memilah-milah dari segi rating, penonton, review, famous, or everything, mungkin film ini kelihatannya pantas buat nangkring di peringkat pertama. Oke, segitu aja top 10 list film romance Indonesia dari gua kali ini. Yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka, share video ini biar gua bisa semakin semangat buat konten seperti inilah. Oke, gua Ari, see you in the next video.